jangan dihadapi. Ngapain dihadapi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ini sekarang jam 10 malam, jam 22.00. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa buat video, kita masih bisa buat konten. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mampir, buat teman-teman sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen. Terima kasih banyak. Yang belum silahkan di subscribe mumpung masih ada waktu ya. Yang baik silahkan di komen yang baik gitu ya, yang baik juga silahkan di like, dikasih jempol. Yang kurang baik silahkan di komen yang baik. Jadi untuk untuk bahan evaluasi lah, biar nanti kedepannya semakin baik lagi. Baik teman-teman, malam ini kita akan jawab beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh teman-teman ya, beberapa pertanyaan yang nanti akan saya berusaha untuk menjawabnya, yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Yang pertama, bagaimana biar kita tidak gampang marah? Mungkin sudah pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Pada saat ada sesuatu atau kondisi yang membuat kita marah, itu kan sesuatu itu tidak pas atau tidak ingin kita alami gitu. Kita tidak menginginkan sesuatu itu, kita tidak berharap sesuatu itu, dan mungkin sesuatu itu sebelumnya belum pernah pikirkan, sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, makanya kita marah. Entah itu cacian, entah itu hasil yang kurang baik, entah itu kejadian yang mendadak yang mungkin kurang pas dengan diri kita, akhirnya kita marah. Bagaimana cara mengatasinya ya? Yang pertama tenang, jangan bergerak, tenang. Kalau bisa pada saat itu pejamkan mata dan tenangkan hati dulu sampai benar-benar tenang. Dan coba anggap itu semua yang masuk ke dalam diri kita, yang awalnya membuat kita marah itu ya, bayangkan itu lama-lama mengecil dan akhirnya menghilang. Jadi netralkan yang misalkan yang masuk negatif, netralkan dengan sikap positif kita gitu. Salah satunya berhusnudzon, berprasangka baik kan gitu. Terus menganggap itu semua mungkin sudah takdir, menganggap itu semua mungkin ujian buat kita atau mungkin cobaan. Jadi netralkan sendiri dengan aura positif teman-teman, aura positif kita. Apa yang masuk negatif netralkan dengan yang positif. Ya, netralkan dulu. Dan bayangkan masalah itu gini. Pada saat kita mulai marah, entah itu misalkan dihina orang, kamu tuh gini, macam-macam lah. Terus setelah itu pejamkan mata. Anggap hinaan itu dipegang. Setelah itu bayangkan hinaan itu semakin kecil dan akhirnya tidak ada pengaruh atau tidak ada pengaruhnya di dalam diri kita gitu, akhirnya menghilang. Mungkin itu simpelnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi seseorang yang tidak peduli dengan kita? Ya jangan dihadapi. Simple, sudah pernah saya jawab juga di video sebelumnya. Bagaimana cara menghadapi seseorang yang gak peduli dengan kita? Jangan dihadapi. Ngapain dihadapi? Kalau Anda menghadapi akhirnya marah tadi, akhirnya mangkel. Kalau kita mengharap seseorang itu peduli dengan kita dan dia tidak peduli dengan kita, ya jangan dihadapi. Pertanyaan gitu, bagaimana cara menghadapi orang yang tidak peduli dengan kita? Ya jangan dihadapi. Selanjutnya, next. Pertanyaan ini mungkin pertanyaan yang umum ya. Bagaimana caranya kita selalu berpikir positif? Artinya gini teman-teman. Kalau saya pribadi gini, ini share. Kalau saya pribadi seperti ini.
memang sulit untuk selalu berpikir positif, itu sulit, apalagi kita dalam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sulit banget. Impian kita belum tercapai, hasil yang kita kerjakan belum maksimal atau gagal, dan di situ kita dituntut untuk bersikap positif. Memang sulit, memang perlu belajar, dan saya sendiri kadang-kadang juga masih belum menguasai itu, tapi ini share pengalaman. Pada saat ada sesuatu yang negatif datang pada kita, bagaimana kita selalu berpikir positif. Yang pertama yang saya lakukan adalah, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang negatif di dunia ini. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang negatif, atau Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat di dunia ini. Semua pasti ada manfaatnya, semua pasti ada gunanya, semua pasti untuk kebaikan. Itu yakini dulu, imani itu, yakini yang kuat, yakini sekuat mungkin, dan itu butuh proses belajar. Kalau kita sudah bisa meyakini bahwa Tuhan tidak menciptakan atau memberikan sesuatu yang itu tidak ada gunanya, bahwasanya semua yang dikasih Tuhan, semua yang dihadapkan Tuhan kepada kita pasti bermanfaat dan pasti baik. Kalau kita sudah punya pikiran seperti itu, insya Allah apapun yang masuk ke dalam diri kita, kita pasti akan berpikir positif. Itu dulu aja pelajari ya. Jadi saya juga masih belajar. Nanti kalau misalkan sudah sekitar 80% sudah bisa menanamkan pada diri kita kepercayaan atau keimanan yang kuat kalau Tuhan itu tidak mungkin memberikan sesuatu yang negatif, itu nanti ada tahap selanjutnya. Kalau kita sudah bisa berpikir positif, otomatis apapun yang datang pasti kita pikirnya positif. Itu selanjutnya. Jawabannya sama dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Bagaimana selalu bersikap atau berpikir positif? Jawabannya sama. Dibully pun itu kan, kalau kita nganggapnya negatif ya negatif. Kalau kita nganggapnya biasa dan kita sudah bisa berpikiran positif, ya insya Allah nggak ada apa-apa. Dibully kayak gimana pun udah nggak apa-apa gitu. Selanjutnya, bagaimana cara ngomong di depan biar nggak isin? Ngomong itu perlu belajar. Saya sudah buat konten kalau nggak salah di beberapa bulan yang lalu, itu udah lumayan lama. Cara public speaking simple, dibuka nanti linknya ada di mana, di sini ya, di sini. Nah, pokoknya di sinilah, di atas ada linknya di situ. Bagaimana cara kita ngomong yang baik, bagaimana caranya kita tidak grogi pada saat kita ngomong, bagaimana caranya kita bisa ngomong di depan dengan baik, dan semuanya itu butuh proses belajar. Semuanya pasti belajar, kecuali kita punya ilmu laduni ya, atau kita dipercaya Tuhan, dihidayah Tuhan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung dari Tuhan kepada manusia, nggak pakai belajar, nggak pakai sinau, langsung dari Tuhan. Tapi ya orang-orang yang dikasih ilmu seperti itu ya orang pilihan. Kalau kita ya harus belajar. Lanjut. Udah. Ya udah. Jadi jawaban saya tadi itu jawaban singkat ya, jawaban singkat. Mungkin teman-teman bisa tanyakan langsung di komen kalau mungkin kurang jelas, atau mungkin ada usulan kita bahas apa di video selanjutnya. Jadi nanti insya Allah saya usahakan akan membuat konten tentang itu ya. Yang kedua, apabila tadi jawaban saya kurang bisa memuaskan, mohon maaf, karena saya juga masih belajar gitu ya, masih belajar. Ini hanya sebatas share ke teman-teman. Kalau cocok, kalau baik silakan dipakai, alhamdulillah. Kalau kurang baik, tidak cocok ya jangan dipakai, cukup dibuat pengetahuan saja. Seperti itu teman-teman, cukup. Dan juga jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kalau teman-teman punya channel ya di
komen lah, di komen nanti kalau misalkan teman-teman juga YouTuber, kita sama-sama dukung gitu ya. Jadi saya juga masih pemula di YouTube, masih belum banyak subscribe-nya, jadi mohon dukungan dan doanya. Terima kasih, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.